elemen of surprise itu kan bagian dari politik kan. Tapi gini, artinya proses itu berjalan dinamika itu berjalan dan bisa terjadi juga perubahan-perubahan. Saya punya pengalaman di dalam di partai ini, baik di pilkada maupun termasuk juga kemarin misalnya di pileg, pilpres, kan kita tahu bagaimana proses yang terjadi gitu, dan bagaimana pembicaraan yang ada di belakang, dan kemudian pembicaraan yang kemudian muncul ke publik, bahwa dinamika ini masih berjalan gitu, dalam arti bahwa tidak bisa juga kita mengatakan bahwa semuanya itu berjalan linear gini, karena toh ada variabel-variabel yang bisa membuat itu terjadi perubahan-perubahan, dan disitulah saya kira termasuk juga soal bagaimana kan kita di dalam diskusi kita kan kita lihat bahwa ada hal-hal yang variabel elektoral itu yang disampaikan oleh Mas Panggi tadi gitu. Variabel elektoral ini juga bisa dinamis gitu, tapi yang pasti sekarang kan kecenderungannya meningkat. Tapi ada variabel lain gitu, misalnya kita bicara soal variabel komposisi atau formasi di dalam proses ini ke depan. Jadi ibaratnya orang bermain catur kan. Jadi ketika di sana memasang mana, bagaimana kita memasang yang mana gitu. Nah, sehingga formasi itu, variabel formasi juga akan mempengaruhi proses dan keputusan tentunya. Juga ada variabel lain yang harus dihitung, yaitu perubahan-perubahan yang harus kita antisipasi dalam waktu yang relatif cepat gitu, apabila terjadi sesuatu gitu. Nah, di sinilah saya kira kita selalu mengajak ke para menterinya, kemudian juga yang sekarang yang kita lihat bahwa jago-jago itu yang muncul di dalam pembicaraan publik, termasuk Pak Puan juga kan Pak Jokowi sering mengajak dalam berbagai macam acara-acara gitu. Sekarang kita lihat memang lumayan intensif dengan Pak Prabowo gitu. Nah, di sini saya kira peran-peran yang bagus yang dimainkan oleh Pak Jokowi untuk memberikan ruang gitu, pada kalau yang biasa disebut teman-temannya Pak Jokowi lah gitu. Karena memang saya punya keyakinan Pak Jokowi juga, sebagaimana di PDI Perjuangan kami menghendaki bahwa pemimpin ke depan itu senapas dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi juga pasti mempunyai harapan seperti itu gitu. Dan kalau kita lihat juga perkembangan terakhir dalam beberapa bulan terakhir ini, kawan yang selama ini berjalan bersama pagi-pagi sudah mendeklarasikan calon yang menjadi antitesa terhadap Pak Jokowi. Nah, sehingga ini tidak sangat manusiawi memicu Pak Jokowi untuk mendorong kawan-kawan yang bisa sejalan dengan pikirannya untuk kemudian maju di dalam pilpres maupun di dalam pilpres nanti gitu, baik itu sebagai capres atau cawapres. Tentu beliau sangat menghendaki itu gitu, dan itu yang saya kira poin itu yang kemarin beliau juga sampaikan kepada Ibu Ketua Umum gitu. Dan itu tentu berkaitan dengan tanggung jawab partaian berhadapan atau sejalan dengan tanggung jawab kenegaraan gitu. Jadi kenapa ada satu prinsip yang dipegang di PDI Perjuangan bahwa memimpin partai atau mengurus partai itu sama dengan mengurus negara gitu. Oleh karena itu dasar-dasar ideologis itu merupakan hal-hal prinsip yang kemudian menjadi bekal di dalam kita mengurus negara, mengurus masyarakat gitu. Nah, itulah fungsinya partai ideologis, bagaimana membumikan ideologi di dalam pemerintahan nanti gitu. Sehingga siapa yang memimpin itu tentu akan menjadi pertimbangan di dalam keputusan nanti gitu.
Nah, sehingga kalau kita bertanya siapa, ya saya kira itu yang tahu hanya ibu ketua umum yang memahami itu dan wilayah beliau untuk memutuskan itu gitu. Tapi sebagai pertimbangan, saya punya keyakinan dan saya tahu bahwa di dalam proses, bahkan di dalam pemilihan pilkada pun kita melihat aspek-aspek itu dan kita memberikan masukan tentang calon-calon yang ya dianggap atau dilihat mempunyai kualitas ideologis yang kuat yang untuk menjadi pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Kalau itu didukung oleh elektoral, itu akan sangat bagus. Dalam arti ini akan menjadi satu tarikan napas di dalam proses pengambilan keputusan, dan itu akan memuluskan di dalam ya kontestasi nanti gitu. Adalah waktu yang akan menentukan perjalanan pencapresan itu ke depan gitu, sehingga dinamika dan ya proses-proses politik, terutama kalau saya perhatikan di lingkaran elit, akan menentukan pengambilan keputusan. Dan hal berikutnya juga yang akan menjadi pertimbangan itu adalah ya momentum untuk membuat keputusan, karena momentum itu akan menentukan ketika keputusan itu dibuat akan terjadi akselerasi atau tidak gitu. Dan saya kira setiap partai dalam hal ini, tentu kalau PDI Perjuangan, tentu bahwa kita menghitung bahwa itu akan terjadi akselerasi dukungan untuk capres cawapres yang diputuskan.